Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Aturan sinus dan aturan kosinus ini digunakan untuk mencari unsur dari segitiga yang belum diketahui. Kita tahu bahwa dalam segitiga itu memiliki 6 unsur, yaitu 3 sudut dan juga 3 sisi. Jika ada unsur yang belum diketahui, maka kita mencari nilai dari unsur tersebut dengan aturan sinus ataupun aturan kosinus. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah aturan sinus. Perhatikan contoh dari segitiga berikut. Di sini kita lihat ada 3 nilai atau 3 unsur yang sudah diketahui. Yang pertama adalah sudut B, nilainya 45 derajat. Lalu sudut C, nilainya 60 derajat. Dan sisi yang berhadapan dengan sudut C, ya, ini adalah sisi C, itu 300 meter. Sedangkan unsur yang belum diketahuinya, yang pertama adalah sudut A, yang kedua sisi yang berhadapan dengan sudut A atau sisi A, lalu yang ketiga sisi yang berhadapan dengan sudut B, itu adalah sisi B. Jadi akan kita cari ketiga unsur yang belum diketahui. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung bahas bersama-sama. Nah, perhatikan. Dari ketiga unsur tersebut, unsur yang belum diketahui, unsur yang paling mudah untuk dicari nilainya adalah sudut A. Kenapa saya katakan sudut A? Karena dua sudut lainnya sudah diketahui. Dan jumlah dari ketiga sudut itu adalah 180. Jumlah dari ketiga sudut itu adalah 180 derajat. Jadi gini, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Nah, karena nilai sudut B dan sudut C-nya sudah diketahui, maka untuk mencari nilai sudut A-nya, kita tinggal kurangkan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 45 derajat. Kita hitung 180 derajat dikurangi 105 derajat sama dengan 75 derajat. Jadi sudut A-nya adalah 75 derajat. Nah, mudah kan? Setelah kita mendapatkan nilai dari sudut A, kita cari unsur lain yang belum diketahui. Di sini ada dua unsur yang belum diketahui. Yang pertama adalah sisi A dan yang kedua adalah sisi B. Kita cari nilai dari panjang sisi A, sisi B dulu ya. Sisi B, perhatikan, ini adalah rumus dari aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya. Nah, jadi aturan sinus itu adalah perbandingan setiap sisi dengan nilai sinus sudut sisi tersebut itu akan selalu sama. Misal di sini sisi A berbanding dengan sin A itu akan sama hasilnya dengan sisi C berbanding dengan sin sudut C dan juga akan sama dengan sisi B berbanding sin sudut B. Itu adalah aturan sinus. Nah, bagaimana perhitungannya? Kita pertama misalkan akan mencari nilai panjang sisi B. Ya, perhatikan di sini yang akan digunakan adalah cukup dua perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan dari sisi yang belum diketahui, itu B per sin B, sama dengan
perbandingan dari sisi dan sudut yang sudah diketahui. Itu C per sin C. Jadi kalian jangan menggunakan A per sin A. Kenapa? Karena di sini sisi A-nya belum diketahui. Jadi kita pakai C per sin C. Karena di sini sisi C-nya sudah diketahui dan sudut T-nya juga sudah diketahui. Jadi kita menggunakan rumus ini. Lalu kita masukkan angkanya. B kita turunkan B per sin B. Sudut B-nya adalah 45 derajat. Maka kita tuliskan B per sin 45 derajat sama dengan C per sin C. Panjang sisi C-nya adalah 300 per sudut C-nya adalah 60. Jadi kita tuliskan sebagai 300 per sin 60 derajat. Nah, kita masukkan nilainya. B kita turunkan per sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Ya, 45 derajat itu termasuk sudut istimewa. Jadi kita bisa langsung melihat dari nilai sinusnya di tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Sama dengan 300 per sin 60 derajat. 60 derajat sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Ini juga sama, sudut 60 derajat itu sudut istimewa. Jadi kita bisa langsung melihat nilai trigonometrinya di tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu perhatikan untuk penyebutnya. Di sini penyebutnya ada yang sama, ada yang 1/2 dan 1/2. Kita bisa mencoretnya. Nah, lalu kita kali silang. B dikali akar 3 itu adalah akar 3B. Lalu yang 300 kali akar 2 itu 300 akar 2. Nah, setelah itu berarti diperoleh B sama dengan 300 akar 2 per akar 3. Akar 3 kita pindahkan sebagai penyebut. Nah, setelah itu perhatikan ternyata di sini penyebutnya ada bentuk akar 3. Setiap bilangan yang memiliki penyebut akar 3 itu berarti bilangan irasional. Maka kita harus merasionalkannya. Caranya adalah kalian mengalihkan dengan bilangan pecahan yang penyebut dan pembilangnya sama. Atau bisa dikatakan dikalikan dengan faktor sekawannya. Seperti itu. Ya. Jadi kita kali dengan akar 3 akar 3. Kalau misalkan di sininya akar 2, maka dikalinya dengan akar 2 per akar 2. Kalau misalkan di sininya akar 5, maka dikalinya dengan akar 5 per akar 5. Seperti itu. Nah, lalu kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Sekarang pembilangnya kita kalikan. 300 akar 2 dikali akar 3 itu 300 akar 6. Lalu yang penyebutnya akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Kenapa 3? Ya, akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah akar 9. Nilai dari akar 9 itu adalah 3. Ya. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Bentuknya pecahan, tetapi penyebutnya bukan bilangan akar. Nah, jadi ini udah bentuk yang rasional seperti itu. Kita tinggal membaginya. 300 dibagi 3 itu adalah 100. Akar 6-nya kita turunkan. Jadi diperoleh 100 akar 6. Nah, ini adalah hasil akhirnya dalam bentuk akar. Kalau kalian mau merubah dalam bentuk desimal, berarti kalian cukup mencari nilai hasil dari akar 6 berapa,
nanti dikalikan dengan 100. Sehingga hasilnya adalah 244,9490 ya. Jadi ini dalam bentuk akarnya, yang bawah itu dalam bentuk desimalnya seperti itu ya. Jadi nilai B sudah kita dapatkan nilainya, yaitu 244. Nah, lalu yang kedua adalah kita mencari panjang sisi A. Ya, panjang sisi A. Tadi kita sudut A-nya sudah dapat dan sisi B sudah dapat. Sekarang yang terakhir adalah panjang sisi A atau panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A. Ya, rumusnya sama seperti tadi. Yang ini kita ambil 2 perbandingan saja, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Ya, di sini kita pakai A per sin A karena yang akan dicari adalah sisi A-nya. Dan yang keduanya saya ambil di sini B per sin B. Artinya sudut dan sisi yang sudah diketahui. Kalau kita mau menggunakan C per sin C, itu juga boleh. Ya, seperti itu. Di sini saya menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, lalu kita masukkan angkanya seperti tadi. Diperoleh di sini A per sin 75 derajat sama dengan B per sin 45 derajat. Ya, jadi masing-masing sudutnya A-nya 75 derajat, B-nya 45 derajat. Lalu di bawahnya kita masukkan nilainya. A sama dengan A per sin 75 derajat itu adalah 0,9659. Ya, dari mana itu bisa dicari dengan menggunakan kalkulator atau bantuan tabel trigonometri. Untuk tabelnya nanti saya kasih linknya di bawah, silakan di download. Selanjutnya kita masukkan B. B-nya adalah tadi yang sudah kita dapatkan, 244,9490 per sin 45 derajat itu adalah 0,7071. Ini juga sama menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Nah, setelah itu kita kali silang. A dikali 0,7071 itu 0,701A, lalu 244,9490 kali 0,9659 hasilnya 217,2782. Hasil akhirnya adalah A sama dengan 307,2807 atau 217,2782 dibagi dengan 0,7071. Nah, mohon maaf ini tulisannya kurang bagus karena memang menggunakan handphone. Nah, jadi kita dapat nilai dari sisi A-nya adalah 307,2807 seperti itu. Baik, kita lanjut ke aturan kosinus. Perhatikan segitiga berikut. Nah, dari segitiga tersebut kita bisa melihat unsur dari segitiga yang sudah diketahui. Yang pertama adalah sudut B 60 derajat, lalu panjang sisi A ya. Panjang sisi yang berhadapan dengan sudut A 80 meter,
panjang sisi C atau panjang sisi yang berhadapan dengan sudut C itu 40 meter. Dan ketiga unsur yang belum diketahuinya, pertama adalah sudut A, yang keduanya sudut C, dan yang ketiganya panjang sisi B atau panjang sisi yang berhadapan dengan sudut B. Jadi ketiga angka tersebut atau ketiga nilai tersebut yang akan kita cari. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas bersama-sama. Perhatikan, ini rumusnya sudah saya tulis. Rumus dari aturan kosinus. A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2BC cos A. Yang kedua, B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2AC cos B. Yang ketiga, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurangi 2AB cos C. Nah, dari ketiga rumus ini sebetulnya kalian bisa membuat rumus baru untuk mencari nilai cos A, cos B, dan cos C. Di sini tidak saya tuliskan, nanti bisa kalian analisis sendiri seperti itu. Nah, perhatikan, kita misalkan akan mencari nilai dari sisi B terlebih dahulu atau sisi yang berhadapan dengan sudut B. Perhatikan, berarti kita menggunakan rumus yang kedua yang memuat nilai B pangkat 2. Ya, perhatikan, di sini angkanya kita masukkan A pangkat 2. A-nya itu adalah apa? A itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Yang mana? Yang 80. Maka di sini tulis 80 pangkat 2. Ya. Lalu di sini ada C. C pangkat 2. C kecil. Ini adalah panjang sisi yang berhadapan dengan sudut C. Ya, jadi nilainya adalah 40. Berarti tulis 40 pangkat 2. Lalu di sini 2AC. Berarti 2 dikali 80 kali 40. Ya, 80 itu nilai A, 40 itu nilai C. Lalu yang ujung cos B. B itu adalah sudut. Ya, sudutnya berapa? 60 derajat. Jadi di sini cos 60 derajat. Awas, perlu diingat ketika menuliskan dengan huruf kapital, maka itu menunjukkan sudut. Sedangkan ketika dituliskan dalam huruf kecil, itu menunjukkan sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut. Ya, awas jangan sampai tertukar. Nah, setelah kita menuliskan dalam bentuk seperti ini, kita tinggal operasikan bilangannya. 80 pangkat 2 itu 6.400. Ditambah 40 pangkat 2, 1.600. 2 dikali 80 kali 40 itu 6.400. Dan kosinus 60 derajat itu adalah 1/2. Dari mana 1/2? Nah, kita bisa lihat dari tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi nilai kosinus 60 derajat itu adalah 1/2. Nah, seperti itu. Lalu kita operasikan angka-angkanya. Sini 8.000. Dari mana 8.000? 6.400 ditambah 1.600. Nah, dari mana 3.200? Dari 64.000 dikali 1/2. Lalu diperoleh hasil 4.800. Ya. Setelah itu, karena di sini ada pangkat 2,
maka nilainya kita pindahkan menjadi akar. Jadi B sama dengan akar 4.800. Ya, akar dari 4.800 ini bisa kita uraikan menjadi akar 1.600 dikali 3. Ya. Akar dari 1.600 itu adalah 40 dan akar 3-nya tetap akar 3. Jadi nilai akhirnya adalah 40 akar 3. Itu adalah nilai B atau panjang sisi B. Panjang sisi yang berhadapan dengan sudut B. Jadi di sini ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari panjang sisi B. Selanjutnya kita mencari unsur lain yang belum diketahui, yaitu sudut C dan sudut A. Nah, kita akan mencari, misalkan di sini saya akan mencari nilai dari sudut C. Ya. Perhatikan, ini rumus yang tadi saya tulis kembali. Nah, di sini perhatikan, di sini memuat dari sudut C. Berarti kita menggunakan aturan kosinus yang memuat cos C. Ya, ingat yang memuat cos C. Berarti kita pakai rumus yang ketiga yang ini. Nah, ya, seperti itu. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Ingat kita pakai rumus yang ini, yang ketiga. Di sini C pangkat 2. C-nya berapa? C-nya itu adalah 40. Awas, di sini C-nya C kecil. Berarti sisi yang berhadapan dengan sudut C. Ya, berarti sisinya yang 40. Tulis 40 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. A itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Itu adalah 80. Tulis 80 pangkat 2. Ditambah B pangkat 2. Ya. B itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut B. Ini yang sebelumnya kita cari gitu. 40 akar 3. Kita tulis ini 40 akar 3 pangkat 2 dikurangi 2AB ya. AB-nya adalah 80 kali 40 akar 3. Ujungnya cos C ya. Cos C kita tulis cos C karena memang sudut C-nya belum diketahui. Nah, setelah bentuk seperti ini, kita tinggal menguraikannya saja. 40 pangkat 2 itu 1.600 sama dengan 80 pangkat 2 itu 6.400 ditambah 40 akar 3 pangkat 2 itu adalah 4.800 ya. Dikurangi 2 dikali 80 kali 40 akar 3 itu 6.400 akar 3 yang ujungnya cos C. Tulis lagi berarti cos C. Nah, selanjutnya kita uraikan ke bawah. Ya, ini 1.600 tetap. 11.200 dari mana? Dari 6.400 ditambah dengan 4.800 dikurangi, ini kita tulis kembali cos C, juga kita tulis kembali cos C. Nah, lalu perhatikan di sini saya memindahkan yang bilangan ini ke ruas sebelah kiri. Di sini negatif 6.400 akar 3 cos C saya pindahkan ke sebelah kiri. Lalu yang ini 1.600 saya pindahkan ke sebelah kanan ya. Itu
Lalu kita uraikan yang ini. Hasilnya adalah 9.600. Ya, 9.600. Sekarang kita uraikan yang bawahnya. Lihat. Lalu di bawahnya yang angka 6.400 akar 3 kita pindahkan menjadi penyebut. Sehingga diperoleh cos C sama dengan 9.600 dibagi 6.400 akar 3. Ya. Ingat, di sini ada bentuk akar 3, maka ini adalah bilangan irasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka kita harus mengalikannya dengan faktor sekawan, yaitu dikali dengan akar 3 per akar 3. Langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yang pembilangnya 9.600 kali akar 3 itu adalah 9.600 akar 3. Yang penyebutnya 6.400 akar 3 dikali akar 3 itu adalah 19.200. Ya. Dari mana? Ini ingat ya, akar 3 kali akar 3 itu kan 3. 3 dikali 6.400. Hasilnya 19.600. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal bagi saja bilangan yang di luar akarnya. 9.600 per 19.200 itu diperkecil menjadi 1/2. 1/2. Jadi masing-masingnya yang pembilang dibagi dengan 9.600, yang penyebut juga dibagi dengan 9.600. Hasilnya adalah 1/2 akar 3. Akar 3-nya kita turunkan. Ya, seperti itu. Perhatikan di sini cos C adalah 1/2 akar 3. Kita cari nilai C-nya. Kita lihat angka 1/2 akar 3 di tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Ya, perhatikan ini adalah tabelnya. Nah, setelah kita lihat di tabel trigonometri untuk sudut istimewa, itu diperoleh bahwa C itu /30 derajat. Jadi nilai kosinus 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Ya. 1/2 akar 3 itu adalah nilai dari sudut C. Jadi kita sudah memperoleh nilai sudut C. Nah, setelah itu yang terakhir berarti kita mencari besar sudut A. Nah, ini mudah untuk dicari karena dua sudutnya sudah diketahui. Yang pertama sudut B-nya 60 derajat, yang kedua C-nya adalah 30 derajat. Maka sudut A-nya adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 90 derajat. Ya. Jadi sudut A-nya adalah 90 derajat. Jadi kita sudah mendapatkan ketiga unsur dari segitiga tersebut seperti itu. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada pembahasan yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.